Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cara mengutip kajian empirik, daftar rujukan, dan membuat daftar pertanyaan. Saya Novita Wulandari Putri dan ketiga rekan saya, Ista Aziza, Safira Maulida, dan Dewi Maharani. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang materi kami. Kutipan merupakan pengambilan pendapat dari para ahli atau teori yang telah ada berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. Namun demikian, seorang peneliti tidak mesti harus sependapat dengan pendapat yang telah ada. Seorang peneliti bisa saja melakukan analisa kritis terhadap pendapat yang dikutip dengan cara menguraikan argumentasi yang rasional. Pada dasarnya, kutipan dalam sebuah karya ilmiah memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, untuk memperkuat analisa yang digunakan, yang kedua, menjadikan acuan untuk melakukan analisa secara kritis. Fungsi lain dari kutipan adalah yang pertama, memperkokoh dan memperkuat suatu gagasan, yang kedua, mempertanggungjawabkan suatu perkiraan atau gagasan dari orang lain yang dikutipnya, yang ketiga, untuk perbandingan bagi penulis mengenai pembahasan yang ditulisnya, yang keempat, untuk melihat kesungguhan seorang penulis karya ilmiah, yang kelima, untuk ilustrasi analisis seseorang penulis, yang keenam, untuk landasan teori bagi seorang penulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya. Yang pertama, penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Yang kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketetapan dan ketelitian kutipan. Yang ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Yang keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Yang kelima, penulisan mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Teknik cara penulisan daftar rujukan. Teknik penulisan daftar rujukan seperti halnya pada penulisan daftar pusaka, memiliki standar yang umum agar rujukan yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Standar yang dibutuhkan dalam penulisan daftar rujukan adalah: yang pertama, nama, yang kedua, judul, yang ketiga, tahun penulisan, yang keempat, penerbitan, dan yang kelima, waktu akses khusus untuk internet. Sumber rujukan media cetak. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa: yang pertama, nama penulis, yang kedua, tahun penulis, yang ketiga, judul buku, yang keempat, kota penerbit, dan yang kelima, nama penerbit. Contoh rujukan dari media cetak. Yang pertama, Jamaluddin, R.K, 2015 Yahoo, sama dengan mesin pencari yang melalui merosot drastis. Surabaya, PT Bintara Terang. Yang kedua, Rianto, A.Ed, 2012 mencetak karakter peserta didik Ampu. Surabaya, PT Biangkalala. Yang ketiga, Taprani, M. 2000 menulis dalam Supeno EEDS bagaimana penulis bahasa Indonesia dengan benar. HLM, 25-30 Jember, PT Bangyun. Sumber rujukan media elektronik. Cara penulisan daftar rujukan yang bersumber dari media elektronik seperti website atau blog, forum online, email, CD atau DVD, dan sebagainya membutuhkan informasi utama berupa: 1. Nama penulis, 2. Tahun penulisan, 3. Judul tulisan, 4. Alamat website, dan tanggal akses. Contoh rujukan dari media elektronik. 1. Padamu, 2016, teknik pengujian membaca cepat, http://padamu.net /teknik pengujian membaca cepat, diakses pada 20 April 2016.
Yang kedua, Andre Kang, 16 Februari 2010. Kolam renang Banyumili Ponggok. Forum bersosial http://www.bersosial.com/kolam renang Banyumili Ponggok 36546 diakses 10 Agustus 2016. Langkah-langkah menyusun daftar pertanyaan. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan. 1. Pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan tidak bertele-tele dan tidak jelas, sehingga dapat membingungkan narasumber. Yang kedua, susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keinginan tahunan konsumen media Anda, pembaca, pendengar, dan penonton. Yang ketiga, menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Yang keempat, susun pertanyaan dengan susunan yang logis, tidak hanya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, tetapi juga antara pertanyaan dengan jawaban narasumber. Yang kelima, jika wawancara menyangkut topik yang sedang hot, aktual, dan banyak ditunggu orang perkembangannya, maka pertanyaan pertama bisa dimulai dengan pertanyaan yang paling penting terlebih dahulu, struktur piramida terbalik. Namun dengan tetap memperhatikan keramahan, kesopanan, tidak bergaya interrogatif, dan sok bali tahu yang dapat membuat narasumber tidak nyaman dan defensif, atau cara jadi reporter penyiar. 6. Jika topik wawancara adalah masalah ringan dan bernuansa human interest, maka pertanyaan bisa dimulai dari yang ringan, mudah, dan tidak memaksa narasumber untuk berpikir terlalu dalam. Untuk wawancara seperti ini, sebaiknya hindari pertanyaan yang sulit dan langsung menongok ke pokok permasalahan atau langsung hal yang lebih substansial. 7. Buat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi dan bermakna ganda. Buatlah pertanyaan yang tidak mudah diprediksi oleh narasumber sehingga jawaban narasumber tidak datar dan standar. 8. Jika dalam pertanyaan memerlukan disampaikannya data-data yang detail, angka dan data statistik, maka buatlah seringkas mungkin dan dapat dipahami oleh narasumber maupun audiens Anda. Hindari penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti oleh narasumber dan audiens Anda. Gunakan istilah atau bahasa yang lazim dan sudah diketahui maknanya secara umum. Jika dari istilah atau bahasa tersebut ada padanan bahasa Indonesianya, maka gunakanlah. 10. Buat pertanyaan yang relevan kepada narasumber sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. 11. Hindari pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. 12. Ajukan pertanyaan satu persatu, jangan sekaligus beberapa pertanyaan karena narasumber cenderung akan memilih menjawab satu saja yang paling mudah dan tidak menjawab yang lain. 13. Sebaiknya tidak mengawali pertanyaan dengan kata apakah, karena dalam mana akan cenderung mengiring narasumber menjawab singkat dan tertutup. Sebuah kalimat bisa menjadi kalimat pertanyaan tergantung dari intonasi yang Anda gunakan tanpa harus mengawalinya dengan kata apakah. Harus mengerti maksud dari awal kalimat pertanyaan yang digunakan. Siapa digunakan biasanya untuk menanyakan sebuah nama, apa untuk memancing narasumber menyampaikan sebuah deskripsi, kapan untuk menanyakan waktu dari peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa, mengapa meminta penjelasan lebih lanjut, bagaimana untuk menanyakan pendapat narasumber terhadap suatu masalah. 15. Bertuturlah dan jangan membaca ketika menyampaikan kalimat pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.